Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Amma ba'du, ayyuhal ihwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Malam ini rahmat Allah masih terlimpah kepada kita bersama, ditandai kita bisa meninggalkan hiruk pikuk kehidupan alam fana ini. Kita bersimpuh di bait Allah dalam rangka ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghambaan kita yang totalitas ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam ini tercatat sebagai amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita selalu berharap kepada Allah agar nikmat, karunia, hidayah dan maghfirah Allah itu selalu juga terlimpah kepada kita bersama, sehingga kelak pada saat kita meninggalkan darul amal ini, kemudian kita berada di yaumul mizan, kita berada betul-betul berada sebagai seorang hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada malam ini mari tadabbur kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu berakhirnya sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kita sudah tinggal beberapa hari. Sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, lusa hari Ahad, lusanya lagi hari Senin, kemudian hari Selasa dan Rabu kita Yaumun Nahar. Saya mencoba malam ini untuk menyampaikan periodisasi lebih dahulu tentang makna An-Nahar. An-Nahar itu adalah penyembelihan binatang di atas leher, paling atas nahar namanya. Tanggal 10 itu disebut nahar karena kita menyembelih binatang. Disebut kurban karena itu adalah merupakan pendekatan kita kepada Allah dengan menyembelih seekor domba atau sapi. Disebut pula dengan Yaumul Udhiyah karena udhiyah itu berasal dari kata duha, yaitu ketika matahari naik sepeninggal kala. Maka orang yang an-nahar itu adalah penyembelihannya mesti setelah sholat id, waktu duha. Tidak mungkin kemudian penyembelihan itu pada sebelum sholat id. Lah berkenaan dengan udhiyah, berkenaan dengan nahar,
berkenaan dengan apa yang kita kenal dengan Idul Kurban. Kalau kita merujuk apa yang dibaca oleh imam tadi, surat As-Saffat ayat 102 itu, tentu orang hanya berpikir bahwa udhiyah itu hanya proses penyembelihan Ismail dari tangan Nabi Ibrahim. Tetapi terlupakan bahwa proses taqarrub ilallah itu yang kemudian terkenal dengan istilah kurban itu adalah berawal dari Adam alaihissalam, tidak berawal dari Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Adam keluar dari karantinanya, yaitu karena dia telah berbuat menyalahgunakan kewenangan sebagai hamba, maka Allah kemudian dia diberi punishment oleh Allah. Ketika berada di bumi, Adam itu tidak pernah menyalahkan orang lain, walaupun dia berbuat salah karena godaan setan. Dia berbuat salah karena godaan istrinya, tetapi dia tidak pernah berkata kepada Allah bahwa punishment yang diberikan Allah itu kemudian dia minta ampun karena kesalahan orang lain. Tetapi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami ini telah menzalimi diri saya pribadi. Itu Adam. Tidak menyalahkan, ya Allah, aku ini berbuat zalim karena istriku. Tidak. Ya Allah, aku berbuat zalim ini karena setan. Tidak. Harusnya kita meniru Adam. Kalau kita berbuat salah, akui kesalahan itu dari kita. Jangan kemudian menyalahkan orang lain. Lah, ketika Adam ini bertemu dengan pasangannya yang kemudian terkenal itu perjumpaannya di padang Arafah, maka hiduplah Adam dengan pasangannya ini yang kemudian melahirkan. Setiap kelahiran itu mesti kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Lah, waktu lahir pertama, yang lahir itu diberi nama Qabil, kembarannya namanya Iklima. Begitu beberapa tahun kemudian lahirlah pula kembar pula, namanya Habil, dan kembarannya namanya Labudha. Menurut beberapa tafsir dan masuk dalam ensiklopedi tentang peradaban manusia, ternyata Qabil itu orangnya gagah perkasa, suaranya lantang, kekar, dan kembarannya namanya Iklima itu cantik, putih, bersih, matanya memancarkan kehijau-hijauan. Sementara Habil orangnya tidak gagah, yang namanya Labudha juga tidak cantik. Maka tentu proses ini ketika syariat pernikahan diturunkan oleh Allah, itu tidak boleh kembarannya menjadi pasangan hidupnya. Jadi Qabil tidak boleh dengan Iklima, Habil tidak boleh dengan Labudha, harus disilang. Qabil harus dengan Labudha, Habil dengan Iklima. Qabil protes, sekali lagi Qabil protes karena dirinya yang gagah, suaranya yang lantang, pasangannya cantik,
kok dia dijodohkan dengan labuda yang tidak cantik? Protes dia. Karena protes, Allah itu ketika dilanggar aturannya, murka Allah itu, sekali lagi murka Allah itu masih lebih baik rahmatnya. Sekali lagi, rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Maka kemudian Allah menurunkan syariat pernikahan itu, silang itu. Lah, karena sudah diprotes, Qabil ini kalau bahasa kita demonstrasi lah. Aku yang gagah kok dinikahkan dengan wanita yang hitam jelek. Maka Allah menurunkan sebuah aturan, silahkan hasil karyamu di dunia, pekerjaanmu di dunia, silahkan berikan kepadaku sebagai bentuk infak itu. Maka kemudian kata infak itu dulu dikenal dengan qorobah, pendekatan diri kepada Allah. Qabil ini Bapak, pekerjaannya adalah petani. Lagi Qabil itu pekerjaannya petani. Sementara Habil pekerjaannya peternak. Maka Qabil mencari buah-buahannya yang jelek, sayur-mayurnya yang jelek, untuk kemudian diberikan kepada Allah, diletakkan di gunung. Sementara Habil mencari binatang terbaik yang tanduknya bagus, matanya bagus, mulutnya bagus, yang terbaik yang dimiliki Habil. Tentu sekali lagi, Allah itu bukan karena apanya yang diterima, tetapi karena niat dia memberikan yang terbaik kepada penciptanya. Maka tentu menurut beberapa tafsir Al-Quran, itu tentunya kalau Bapak membaca dari Al-Qurtubi, mulai dari tafsir yang terkenal di Jawa Timur, tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, itu domba yang diberikan Habil itu diangkat, dibawa oleh Jibril ke atas. Tetapi data konsideran ini tidak kita jumpai di beberapa hadis Nabi maupun Al-Quran. Karena domba yang diangkat itu menurut keterangannya adalah domba antara fisik dan ruhnya domba. Kalau Nabi yang waktu take off Mi'raj itu kan ada yang protes bahwa yang take off itu ruhnya, tidak dengan jasadnya. Maka Nabi menjawab itu dalam surat Al-Kahfi, yaitu Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abdun itu adalah fisik dan ruh. Sementara domba ini tidak ada konsideran itu. Maka tentunya orang masih beranggapan bahwa domba dibawa Jibril. Ketika domba tidak ada, dibawa, hilang, kemudian pertaniannya Qabil tidak diterima, dia marah. Apa yang terjadi? Habil dibunuhnya oleh Qabil. Sekali lagi, Habil dibunuh oleh Qabil. Lah, pembunuhan pertama di tangan manusia ini disinyalir bahwa ungkapan malaikat dulu ketika manusia ditunjuk menjadi pemimpin, malaikat pernah protes kepada Allah. Pada surat Al-Baqarah kan protes malaikat.
Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain engkau ya Allah jadikan manusia itu pemimpin di atas bumi? Mereka akan bersengketa di bumi, mereka akan gelut setiap saat, dan mereka akan mengadakan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu etnosentris malaikat. Kami selalu bertasbih kepadamu, kami selalu memujimu, kata malaikat. Kami selalu mengagungkan engkau ya Rabb. Tetapi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu diabadikan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 30 itu. Sinyalir malaikat ini terjadi pada Qabil dan Habil. Tetapi proses dari perjalanan dunia itu kan awal, belum selesai. Sampai sekarang kan belum selesai. Lah, kemudian Habil meninggal dunia, maka sperma Habil itu sudah tidak punya dzurriyyah, tidak punya keturunan. Maka kita yang hidup ini dari spermanya siapa? Qabil. Tidak salah kalau kita bersengketa, karena spermanya Qabil ke istrinya, turun punya anak, turun punya anak, sampailah ke kita. Enggak salah, karena memang proses spermatozoa itu akan berlanjut. Maka Allah menyebutnya dalam Al-Quran itu bukan walad saja, tetapi dzurriyyah. Dzurriyyah itu ke bawah. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang kemudian kita kenal bahwa kurban pertama kali itu adalah proses Habil. Dan kalau kita baca dalam tafsir, beberapa tafsir itu, maka besok pengganti Ismail yang kemudian Nabi Ibrahim akan menyembelihnya itu, Jibril diperintahkan mengambil kambingnya Habil itu untuk kemudian diletakkan di dekat Ibrahim untuk kemudian disembelihnya itu. Itu menurut beberapa tafsir. Sekali lagi, silakan Bapak baca nanti kalau punya tafsir, mulai Ibnu Katsir, mulai Jalalain, mulai Al-Qurtubi, silakan baca. Tetapi walaupun konsideran itu kita tidak jumpai, ini sudah mereka ulama-ulama salaf itu mengakui itu, bahwa kurban kedua itu adalah proses terjadinya korban pertama. Lah, dari itu saya mencoba ensiklopedi Kementerian Agama. Saya membuka ensiklopedi Kementerian Agama. Dulu Kementerian Agama itu tidak pernah tidak punya kantor. Kantornya mesti di masjid. Pegawai-pegawai Departemen Agama itu songkoknya itu mesti banyak putih-putihnya itu. Sepatunya jarang disemer. Maka kalau kumpul dengan karyawan yang lain sudah nampak gestur anak Kementerian Agama. Kalau ada anak Kementerian Agama berpakaian bagus dan perlente, orang berkata, "Dak pantas sampean jadi karyawan Kementerian Agama, yang pantas sampean pegawai bank." Dulu di tahun 75-an pegawai bank itu mesti pakaiannya hebat, pakaiannya Departemen Agama mesti lusuh, nggak disetrika, ininya banyak putihnya, sepatunya nggak jarang disemer. Maka
Setiap menteri, pergantian menteri itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Menteri pertama itu Profesor Rosidi, menteri kedua itu bapaknya Gus Dur. Yang saya paling sukai itu adalah ensiklopedinya adalah Tarmizi Tahir. Dia seorang dokter lulusan Universitas Airlangga, dokter, sekali lagi dokter. Kemudian Pak Tarmizi ini masuk Angkatan Laut. Dia pakai secapa umum. Kalau dulu Akmil itu di SMA ada 4 tahun, kemudian menjadi letnan 2. Tetapi Pak Tarmizi kalau lewat luar, lewat kedokteran, lewat fakultas hukum, lewat pendidikan, lewat agama itu letnan 1, baloknya 2. Pak Tarmizi ini masuk lewat kedokteran di Angkatan Laut. Harusnya prestasinya dia mesti harus kepala rumah sakit karena dia dokter. Ternyata Pak Tarmizi ini nggak jadi kepala rumah sakit. Dia menjadi ulamanya Angkatan Laut. Coba, dokter menjadi ulamanya Angkatan Laut. Yang ujung-ujungnya Pak Tarmizi ini kemudian menjadi Sekjen Kementerian Agama, dan 5 tahun berikutnya dia menjadi Menteri Agama. Dokter, bukan IAIN. IAIN cukup di penghulu, tukang menikahkan itu. Lah, yang saya baca tulisan tangannya itu, kalimatnya begini, saya tulis ini. Keteladanan seseorang itu tidak harus lewat lisannya yang kasar. Keteladanan seseorang itu tidak harus lewat perilakunya yang kasar, kata beliau. Tetapi keteladanan itu lahir dari sebuah pengabdian yang tulus dan bermanfaat untuk umat. Ini dokter ini, bukan ulama ini, dokter. Sekali lagi saya ulang, keteladanan itu tidak lahir dari lisan yang kasar dan dari perilaku yang kasar, tetapi dia lahir keteladanan itu dari pengabdian yang tulus dan hidup bermanfaat kepada umat. Kalimat ini saya teringat kalimatnya Qabil itu. Teringat itu. Qabil itu kan mentang-mentang karena kuat, mentang-mentang suaranya besar, mentang-mentang gagah, dihabisin adiknya. Kemudian di bawahnya itu ditulis oleh Pak Tarmizi itu surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Apa kalimatnya? Layyanalallah lahumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa. Orang berkorban itu daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Tidak sampai. Yang sampai itu kata Allah dalam surat Al-Hajj 37 ini adalah takwa kita. Besok bapak mau nyembelih sapi sendirian, mau menyembelih onta sendirian, enggak sampai itu kepada Allah. Yang sampai hanya takwanya. Itulah bentuk keteladanan karena pengabdian yang tulus dan bermanfaat untuk semua umat. Di bawahnya ditulis oleh Pak Tarmizi sebuah matan hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Kita jangan berkata baik di hadapan Allah kalau kita hanya berperilaku baik sendirian tetapi tidak ada manfaatnya kepada orang lain. Satu contoh, saya selalu mengatakan menyingkirkan duri
di jalan itu sedekah, perilaku mulia. Tetapi masih banyak di antara kita, jangankan menyingkirkan duri, tetapi malah jalan ditutup dengan apa namanya? Yang guru jalan itu. Malah ada jalan umum yang ditutup karena perilaku pribadinya. Ketika saya sampaikan, Pak, ini jalan umum. Iya, ini juga tempat untuk umum begitu. Nggak bisa, Pak. Umpama ini masjid, kemudian di depan itu ada jalan umum ke selatan. Ketua cabang Muhammadiyah, ketua takmir Muhammadiyah tidak boleh untuk kemudian jalan umum itu ditutup. Maksudnya ditutup, orang sulit untuk lewat. Dosa besar, multakabur kabair. Lah, ini perilaku yang saya lihat tulisan Pak Tarmidi itu begitu indah. Dan di bawahnya Pak Tarmidi itu terus kemudian menulis sebuah Al-Quran, ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159. Tuh, seorang dokter ini. Sekarang para dokter sudah menulis tentang tafsir Al-Quran, mengalahkan tafsir-tafsir yang lama. Silakan Bapak beli. Harganya kalau nggak salah sekitar 290. Dan itu sudah terjemahan bahasa Indonesia. Kalimatnya yang ditulis Pak Tarmidi pada tulisan ketiga itu, surat Ali Imran 159 itu begini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada Nabi, maka tentunya Nabi Muhammad tidak akan bisa berlaku lemah lembut. Kalaulah kamu tidak bisa berlaku lemah lembut, maka orang itu akan menjauh darimu. Apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka ya Muhammad. Wastaghfir lahum, ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr, musyawarahlah kalau terjadi apa-apa di antara mereka. Maka Allah menutup, fa idza azamta, ketika kamu bertekad bulat dalam musyawarah itu, fatawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah paling suka terhadap orang-orang yang bertawakal. Bapak, surat ini, surat yang ketiga, ayat 159 turun ketika sahabat-sahabat Nabi di perang Uhud itu melanggar aturan Rasul. Turun ayat ini. Harusnya Nabi marah karena perintah Nabi tidak didengar. Sahabat-sahabatku, kalian apapun yang terjadi jangan turun dari gunung ini. Yang bagian panah tetap di atas, yang bagian kavaleri tetap di kanan kirinya. Dasar manusia melihat pampasan perang, sudah kocar kacir orang Quraisy, dipanah dari atas, kavaleri mengepung, lari tunggang langgang. Mereka turun untuk merebut pampasan perang. Perintah Rasul ditinggalkan. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid, singa padang pasirnya Quraisy, lewat samping, belakang, naik ke gunung dengan kuda dan kavalerinya, panah dari atas. Kalang kabut umat Islam. Itu terjadi di perang Uhud, menimbulkan kekalahan umat Islam. Tetapi Allah kemudian turunkan ini agar Rasul tidak kasar,
agar Rasul tidak marah, agar Rasul memaafkan kesalahan mereka. Ini yang ditulis oleh Pak Tarmidzi. Kalau kalian ingin menjadi teladan dalam sebuah organisasi, maksudnya itu di Kementerian Agama, kalau saya kupas secara umum, maka jadilah kalian bukan kasar, bukan perilaku yang kasar, tetapi perilaku keteladanan kita itu adalah karena ketulusan kita dan diri kita harus bermanfaat untuk orang lain. Itulah perlu yang saya sampaikan pada malam ini. Yang kemudian, apakah kemudian Allah itu kemudian zalim kepada kita? Tidak. Pak, Ibu, kita ini, saya pribadi tidak hafal Al-Quran sebanyak 30 juz beserta tafsirnya. Tetapi banyak di antara para sahabat-sahabat Rasul yang hafal dan mengaplikasikannya, tetapi mereka juga tidak mampu untuk memberikan penyelesaian. Salah satu contoh, Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, dia tidak bisa untuk menjadikan istri dan anaknya beriman kepada Allah. Nabi Nuh, Pak, Nabi Nuh. Lagi Nabi Nuh. Nabi Lut sama. Dia seorang nabi, juga tidak mampu membawa istri dan anaknya beriman. Nabiullah Ibrahim yang terkenal sebagai sebutan adalah bapaknya Abal Anbiya, bapaknya para nabi, tidak mampu membawa ayahnya beriman kepada Allah. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi keleluasaan oleh Allah dengan keleluasaan yang dikenal dengan pemberian penambahan timbangan itu, tidak mampu Nabi itu mengimankan pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Kita bukan Nabi, bukan sahabat Rasul, mampu nggak membawa keluarga kita menjadi beriman semuanya? Mampu nggak? Kalau tidak mampu, jangan kemudian menyalahkan Allah, karena Allah itu rahmatnya melebihi murkanya. Itu yang patut kita kemudian syukuri. Jadi rengang-renganglah ketika Bapak baca surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa ya Nurasan yang kau sangsikan yang aku berikan kepadamu? Istrimu beriman, anak-anakmu, anak yang kau asuh beriman kepadaku. Apa yang masih engkau sangsikan? Ditanya oleh Allah, fa aina tadhabun? Mau kau membawa kemana hidupmu, Nurasan? Bapak Ibu, kita ini sudah berada di zona lansia. Kita sudah tidak bisa keras, sudah tidak bisa panjang dalam perjalanan. Yang kita pinginkan itu, jiwa ini besok mau berlabuh kemana? Itu yang harus kita renungkan. Bapak Ibu pernah membaca tentang kisahnya Masitoh. Ibu tahu Masitoh? Enggak tahu. Masitoh itu adalah seorang pegawai dari sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Fir'aun laknatullah alaih.
Fir'aun itu berkata, saya ini adalah Tuhan yang besar. Rabbukumul a'la, katanya Fir'aun itu. Masih toh ini dijanjikan surga oleh Allah, tapi harus lewat dia masuk ke minyak yang mendidih. Masih toh itu dengan anaknya ditenggelamkan dulu 2 plak di depan matanya, kemudian masih toh dengan anaknya ditenggelamkan juga oleh Firaun, oleh Allah dijanjikan surga. Pertanyaan saya, kalau Nabi Ibrahim dijanjikan surga oleh Allah harus mengorbankan anaknya, ibu mau nggak putranya disembelih dijanjikan surga? Mau? Saya tanya, ibu yang bersimpuh mau nggak? Enggak kan? Ibu mau nggak dimasukkan ke minyak mendidih dijamin surga? Enggak kan? Inilah kelebihan Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia akan memberikan syafaat yang sudah diberikan oleh Rasulullah besok, syafa'ul ghusma itu pada saat di padang mahsyar. Umat Nabi Muhammad dijanjikan surga oleh Allah dan dibangunkan oleh Allah rumah di surga, hanya disuruh membaca apa? Ibu disuruh membaca apa? Ibu akan dibangunkan rumah di surga. Kalau ibu mengerjakan apa? Tidak harus tenggelam di minyak mendidih. Ibu hanya disuruh melaksanakan sholat 12 rakaat. Sudah hafal dan sudah dikerjakan itu? Apa saja? Kalau iya apa saja 12 rakaat itu? Ibu lah yang saya tanya, ibu. Apa? Subuh? Sesudah subuh apa sebelum subuh? Sebelum subuh 2 rakaat. Terus? Sebelum duhur 2 rakaat. Hah? 4 ya. Setelah itu? Sesudah duhur 2, 6. Setelah itu? Setelah itu apa? Setelah duhur. Kurang jelas Bu, yang 2 asar. Hah? Asar 2 rakaat. Asar? Yakin Ibu asar? Sebelum asar. Ibu asar setelah asar ada sholat? Hah? Sebelum asar. Sebelum asar? Berarti ibu belum punya rumah di surga. Belum punya itu. Belum punya. Bu, tolong dihitung. Kalau ibu menghitung dari subuh, 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum duhur, bukan 2 ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah duhur. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kalau itu sudah kita kerjakan,
Allah bangunkan kita di surga, rumah di surga. Kalau tidak mengerjakan itu, jangan minta surga. Jangan minta rumah di surga. Kita banyak dosanya enggak kira-kira? Agar terhapus dosanya, suruh baca apa oleh Rasulullah? Ibunda, agar dosa kita yang banyak seluas sebesar buih di atas laut itu akan dihapus dosa kita kalau kita baca apa? Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca itu dosa diampuni. Atau ibu baca subhanallah 33 kali setelah sholat, alhamdulillah 33 kali setelah sholat, Allahu akbar 33 kali setelah sholat, ditambah satu keagungan terhadap Allah menjadi 100. Itu diampuni dosanya walaupun sebesar buih di atas lautan. Tidak harus tenggelam di dalam minyak, tidak harus menyembelih anak kita. Kita suruh nyembelih kambing satu saja masih dipikir, apalagi mau nyembelih anak kita. Coba nanti ibu baca surat Al-Ankabut ayat kedua itu. Baca renggang-renggang, kemudian ini tinggal berapa hari nih? Orang yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 7 setiap hari satu kali, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kalau 7 hari sama dengan pahalanya 7 tahun. Kalau malam hari sholat malam, sama kita sholat seperti pada Lailatul Qadar. Kalau 7 hari, satu Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan, kalikan 7. Kalau pada saat kita puasa di hari Tarwiyah, dosa kita 1 tahun diampuni. Kalau kita besok puasa Arafah 2 tahun diampuni. Puasa Arafah itu apakah saat orang haji Arafah atau tanggal 9? Tanggal 9. Bukan ibadah haji sedang di Arafah. Itu secara kebetulan. Hadisnya saya bacakan. Untuk yang 1 tahun tadi. Mana Pak Ketua? Izin korupsi waktu 2 menit. Saya bacakan riwayat Tirmidzi. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu minha min asyridil hijjah. Tidak ada, katanya Rasulullah itu, hari-hari yang lebih Allah sukai untuk kita beribadah kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Rasulullah? Syamu kulla yaumin minha bi siyami sanatin. Orang yang berpuasa 1 hari sama dengan 1 tahun. Wa qiyamu kulla lailatin minha bi qiyamul lailatul qadar. Yang bersolat malam sama dengan solat Lailatul Qadar. Itu nantinya, kalau yang tidak maka menangislah. Sudah tertinggal berapa tahun itu kalau yang tidak melaksanakannya itu. Kemudian saya bacakan agar tidak bersengketa terus-menerus bahwa yang disebut hari Arafah itu, kata Rasulullah SAW, kalau Bapak punya hadis Muslim
atau punya hadis Bukhari, Bapak kalau terlalu tebal cari yang syarah Muslim. Kalimatnya, matanya itu begini, yauma arafata huwa at-tasi'u min dzilhijjah. Saya ulang, yauma arafata huwa at-tasi'u min dzilhijjah. Hari Arafah itu ialah tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Sudah, jangan menjadi polemik kembali. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Biasanya orang besok sengketa, oh ini di Mekah Arafah, kita kok belum sudah ibadah kurban. Ya, kalau baca hadis satu, jangan kemudian tengah-tengah, kan begitu. Baca hadis yang banyak. Dan pemerintah sekarang sudah mengumumkan bahwa Yaumun Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan 27 bulan apa Pak? 27 Mei. Ya. Tapi masih ada yang ngomong pemerintah ngalah. Pemerintah ngalah ke Muhammadiyah begitu. Ya, Muhammadiyah sudah lama ngumumkan kok ngalah, kan begitu loh. Jangan ngalah-ngalahan, tetapi ayo fastabikul khairat, berlomba-lombalah agar kita menjadi yang terbaik. Itu yang harus kita selesaikan bersama. Sudah korupsi 2 menit, mohon maaf Pak Ketua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.